Benarkah tahnik pakai kurma bahaya buat kesehatan bayi? Tahnik sendiri merupakan suatu kesunahan untuk bayi yang baru lahir. Namun, dengan mentahnik bayi pakai kurma, sebagian orang tua masih ada yang merasa khawatir dengan hal tersebut. Simak penjelasan tentang bahaya atau tidaknya tahnik pakai kurma berikut ini. Baik, Bapak Ibu sekalian begini ya, apa-apa yang disampaikan atau diajarkan atau bahkan pernah dikerjakan Nabi kita SAW dan tidak ada pesan-pesan khusus di sana, ya, maka itu pasti baik, pasti baik. Jadi kalau kita bicara mungkin apa tuh namanya tahnik ya, tahnik itu kan pernah dikerjakan Nabi. Ya, beberapa kali pada sahabat-sahabat radhiyallahu anhum mujmain itu beliau sallallahu alaihi wasallam mengerjakan tahnik. Artinya apa? Pasti ada kebaikan di situ, ya. Jadi terlepas ya, kalau apa yang dikerjakan Nabi itu terlepas dari risetnya, katakanlah penelitiannya, bahkan maaf katakanlah orang-orang zaman sekarang mengatakan itu tidak baik, maka kalau saya lebih memilih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka pertanyaannya tahnik itu seperti apa? Itu seperti, ya mungkin bahasa saya itu seperti imunisasi alami, ya, oleh ayah bisa atau orang soleh kepada seorang anak, ya. Jadi bayi itu Bapak sekalian ketika mereka lahir ya dan melewati jalan lahir ibunya, itu kan mereka mendapatkan bakteri dari jalan lahir tadi. Ya, bakteri, macam-macam bakteri, tergantung ibunya bawa bakteri apa di dalam lahir tadi, ya. Maka apa tuh namanya, itu cara bakteri itu ada makanan, ya. Makanan bakteri itu namanya prebiotik, ya. Dan kurma ya adalah salah satu prebiotik yang paling baik, ya. Kenapa diberikannya pada apa tuh namanya langit atau lidah bayi tadi ya, karena itu lebih cepat diserap oleh bayinya, ya, masuk ke dalam tubuhnya. Jadi ibarat kata bakteri yang ada pada tubuh bayi tadi diberi makanan ya dengan kurma tadi dan dikenalkan dengan bakteri yang ada pada orang tuanya, ya. Dikenalkan dengan bakteri yang dikenalkan dari orang tua dapat dari mana? Kan kunyahan. Ketika seorang bapak gitu kan, itu seorang bapak itu anaknya lahir ya, itu sunnahnya begitu. Salah satu sunnahnya. Ada bukunya itu, sunnah-sunnah ketika selesai kelahiran, itu ada bukunya tuh. Itu termasuk salah satunya tahnik itu. Ya, jadi bapaknya mengambil kurma kayak begini, kemudian dia kunyah-kunyah sampai halus, lalu diambil serpihan kurma tadi, ya. Lalu serpihan kurma tadi itu diletakkan di langit bayi-bayi, di langit-langit bayi yang baru lahir tadi. Nanti bayinya akan merasakan ada glukosa yang itu ternyata sangat baik dalam meningkatkan kecerdasan bayi, ya, tahnik itu. Itu ada teman saya meliti tentang itu. Ya, Masya Allah ya, luar biasa sebenarnya. Apa tuh namanya tahnik itu, ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya anak yang apa namanya baru lahir ya, bapaknya tahnikin aja, ya. Atau mungkin kalau bapaknya kurang pede gitu kan ya, bawa ke orang soleh, orang yang Bapak Ibu yakinin agamanya baik ya, akidahnya baik ya, minta tahnik sama dia. Saya sering melihat seperti itu ya, para kiai-kiai, ulama-ulama gitu kan, mereka sering diminta jadi ibu-ibunya itu tapi nggak langsung waktu lahiran, itu beberapa hari kemudian setelah mereka pulang, itu anaknya dibawa ke kiai-kiai atau ulama-ulama tadi, kemudian ulama tadi sambil mendoakan mentahnik bayi tadi. Itu Masya Allah salah satu cara kita untuk syiarkan sunnah Nabi SAW dan manfaatnya besar sekali ya, seperti saya jelaskan tadi. Wallahu a'lam bishawab.